Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyanyikan puji-pujian sukacita karena Tuhan kita Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Saudaraku, sukacita dalam Yesus tidak bisa dihentikan atau dimatikan oleh apapun. Virus corona yang menular dan mematikan pun tidak akan mematikan sukacita kita karena kemenangan telah kita miliki dalam Yesus Kristus. Mari kita bernyanyi Kumenang, Kumenang bersama Yesus. Saudaraku, mari hening. Beningkan hati dan pikiran, kita memasuki rumpun menghadap Tuhan. Yesus yang telah bangkit dan hidup, Dia pun sekarang hadir di tengah ibadah Paskah keluarga kita. Mari kita menghadap Allah, kita bernyanyi dari jemaat nomor 188, baiknya yang pertama, Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Kita akan menghabiskan ibadah ini pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 188, bait yang ketiga dan bait yang keenam. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Korintus 15 ayat 54b sampai 57 adalah firman Tuhan yang membimbing kita dalam ibadah saat ini. Mari kita sambut dan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 222A. Mari kita berdoa di hari Paskah ini. Kita berdoa. Ya Bapa, di kemarin dan kemarin lagi kami menangis, seluruh alam ciptaan menangis, meratap sedih memandang pada yang tersalib, Anak-Mu Yesus, Mesias dan Penebus. Dia tersalib karena menanggung salah, khianat dan dosa kami. Dia tersalib karena ditolak dan disingkirkan oleh dunia ciptaan. Bagaikan saudara-saudara kami, korban COVID-19 yang masih sakit, bahkan yang telah mati. Mereka ditolak dan tersingkir dari halayak. Tiada teman dan handai taulan. Semua lari menyingkir karena takut mencekam. Ya Bapa, di kekinian pagi ini kami sekeluarga Engkau bangunkan untuk menghirup damai taman yang sunyi, menjemput fajar hari baru. Dalam ada kemegahan, karena kubur dan maut telah dikalahkan. Engkau telah membangkitkan Yesus dari mati yang tak berperi.
Yesus Tuhan kami telah bangkit. Ya, Dia bangkit untuk menghapus air mata para orang tua, anak, kakak, adik, suami, istri, opa, cucu kami semua, karena kehilangan yang dicintai di masa pandemi. Dia bangkit untuk memberi hidup baru dan harapan baru. Ya Yesus yang telah bangkit, bangkitkanlah kami untuk menatap hari esok. Bangkitkanlah asa di tengah raga yang makin payah. Hidupkanlah iman dan imun di tengah pandemi yang masih mengancam. Dalam sujud yang penuh damai, kami berseru, nyatakanlah kuasa kehidupanmu dan matikanlah sebaran COVID-19 dari bumi dan negeri Pertiwi, agar kami dapat bernyanyi dan beribadah bersama lagi, agar kami bisa bekerja dan bersekolah lagi, merendah hidup dan bakti yang penuh arti. Syukur dan termulialah namamu, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 303A, Pujilah Halik Semesta. Matius 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-18 adalah berita kebangkitan bagi kita. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaian putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu di Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota untuk memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan hal ini kedengaran oleh wali negeri. Kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan kepada mereka. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata,
akan segala kuasa di sorga dan di bumi. Demikian berita Paskah bagi kita. Kita sambut dan menyanyi. Ya, kusiapkan hatiku. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Persiapkan Alkitab kita dari Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kalau sudah dapat, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari yang indah di mana kami boleh mengingat rayakan hari kebangkitan, kemenangan atas maut bagi kami sebagai orang percaya. Dan kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti dan memahami kehendak firman-Mu, lalu kami dapat melakukannya dalam hidup beriman kami dari hari lepas hari. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan kita yang terambil dari Injil Markus 16 ayat 1 sampai 8. Jemaat silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Bukan haleluya, haleluya. Markus 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata demikian. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling.
Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat orang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun kaget terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Kristus telah bangkit. Itulah berita yang kita dengarkan dan berkumandang di sepanjang hari ini. Apa yang kita tahu dari berita itu? Kebangkitan Kristus hanya dapat dimaknai ketika kita percaya bahwa kebangkitan itu adalah sebuah proses bagian dari karya penyelamatan Allah terhadap manusia. Apa yang dilakukan oleh Allah terhadap manusia itu adalah bentuk nyata dari kasih sayang Allah kepada kita. Kebangkitan Kristus di awal adalah sesuatu yang menakutkan bagi perempuan-perempuan yang mendatangi Dia. Mereka begitu takut, mereka takjub, tapi antara percaya dan tidak, mereka berjalan mengikuti petunjuk yang disampaikan oleh malaikat itu. Tentunya perjalanan mengikuti petunjuk itu sebuah perjalanan yang penuh dengan harapan. Harapan bahwa apa yang mereka dengar, apa yang telah dinubuatkan sebelumnya, itu menjadi kenyataan dalam kehidupan mereka. Tentunya ketika itu menjadi kenyataan, akan ada sukacita yang luar biasa di sana. Nah, hari ini kita tahu bahwa Paskah adalah hari kebangkitan. Tetapi di balik itu kita mau melihat bahwa Allah memberi hidupnya. Allah telah mengorbankan apa yang terbaik di dalam dirinya. Ini sebuah pengorbanan yang diberikan hanya kepada orang-orang yang mau percaya. Orang-orang yang yakin bahwa kebangkitan Kristus adalah sebuah kemenangan dalam proses perjuangan yang cukup berat. Karena bagaimana Yesus meyakinkan maut di dalam lubang kubur sana untuk percaya dan menerima Dia sebagai Mesias yang adalah anak Allah yang hidup. Hidup dalam kemuliaan, hidup dalam kefanaan, dan hidup dalam dunia maut. Dia masuk dalam lintas waktu dan tempat. Hanya Yesus yang mampu melakukan itu karena Dia adalah Allah yang hidup. Karena Dia adalah Allah yang ingin menyatakan kasih-Nya, yang ingin memberi hidupnya kepada semua orang yang percaya kepadanya. Nah, hari ini Paskah bagi kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini tentunya suasananya sangat berbeda. Semua orang harus merayakan Paskah di rumah. Tetapi dalam perayaan Paskah ini kita belajar untuk menghayati. Dikatakan bahwa ada orang yang menderita, ada orang yang harus kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, ada orang yang memang bersedih, dan ada orang yang harus pergi meninggalkan dunia ini. Nah, virus itu berbahaya. Tetapi bagi gereja juga harus menjadi virus yang
menghadirkan sukacita. Gereja juga harus menjadi virus yang meyakinkan orang bahwa di tengah-tengah situasi dan kondisi ini tidak ada yang perlu kita takut. Karena janji Allah selalu nyata dalam kehidupan kita. Janji Allah itu nyata, menyertai dan memelihara kita. Mari kita rayakan Paskah ini dengan keyakinan bahwa kebangkitan itu adalah sebuah harapan untuk kehidupan yang baru, di mana Allah yang akan bekerja untuk menyelesaikan persoalan virus COVID-19 ini bagi dunia, bagi kita sebagai orang percaya. Lalu kemudian sebagai orang percaya kita lakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Tetap memelihara kebersamaan dalam kehidupan keluarga, lalu tetap menjaga kesehatan, tunduk untuk melakukan semua aturan, karena segala sesuatu yang dilakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan yang pertama, dan yang kedua untuk kebaikan kita sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan selamat Paskah. Dan biarlah lewat sukacita Paskah ini kita boleh bersama-sama mengalami kasih Allah yang sesungguhnya, bahwa Allah telah memberi hidup kepada kita, maka hidup itu telah menjadi milik kita, dan kita akan hidup dalam kasih Allah yang sesungguhnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita merespon firman Tuhan dari, bisa ya? Kita Bakti 182. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, bersyukur di tengah-tengah sukacita Paskah ini, sekalipun di dalamnya begitu banyak orang bergumul. Hari ini begitu banyak keluarga bergumul dengan ekonomi, dengan kebutuhan sehari-hari karena kondisi COVID-19. Semua orang tergiring untuk tetap ada di rumah. Ada yang harus diberhentikan dari tempat kerja, ada yang harus bergumul untuk melanjutkan usahanya, ada juga yang terus bekerja dan berusaha untuk mempertahankan hari-hari hidup ke depan. Di dalamnya juga ya Tuhan, ada yang terus bekerja untuk mengobati mereka yang
positif terkena virus COVID-19, mereka yang sementara dirawat karena positif COVID-19 ya Tuhan, mereka yang harus terpisah dari keluarga. Bahkan kami juga boleh bersyukur bersama-sama dengan mereka yang Tuhan sudah pulihkan dan boleh kembali berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Terima kasih Tuhan, biarlah momen Paskah ini kami meyakinkan diri kami sebagai orang percaya bahwa kami telah dimenangkan dan maut telah dikalahkan oleh kemuliaan-Mu ya Tuhan. Sehingga kami patut bersuka cita, kami patut mensyukuri setiap hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sekalipun mungkin kami juga harus bergumul di tengah-tengah situasi dan kondisi yang ada. Terima kasih Tuhan, berdoa bagi kehidupan keluarga ini. Dalam tanggung jawab pelayanan hamba tentunya tidak mudah ya Tuhan. Ada banyak hal yang terus digumuli baik dalam pelayanan maupun dalam kehidupan keluarga. Bapak beri hamba kekuatan, kesehatan, limpahkan berkat-Mu juga ya Tuhan dari hari lepas hari. Agar kami boleh tetap menjalani kehidupan ini dengan terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih juga untuk proses pemulihan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan istri kekasih hamba, walaupun dia masih harus terus berproses dengan tenaga medis, dengan dokter. Bapak berkati jamaah bagian tubuhnya yang mengalami sakit pasca operasi usus buntu ya Tuhan, sehingga berangsur-angsur dia boleh dipulihkan, karena dia masih menjadi bagian terpenting dari kehidupan keluarga. Ibu bagi anak-anak, istri hamba dan mendampingi hamba dalam pelayanan. Tuhan berikan dia kekuatan dan kesehatan, limpahkan berkat dan beri hikmat untuk dapat menjalani kehidupan di tengah-tengah keluarga ini. Berdoa bagi ketiga anak kasih kami ya Tuhan, Hadasa, Bennett dan Gwen ya Tuhan, dalam pertumbuhan mereka, dalam studi mereka yang dimana mereka harus tinggal di rumah dan mengerjakan seluruh tugas-tugas di rumah. Ada rasa jenuh dan bosan, tapi Tuhan kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati mereka, memberikan mereka juga kekuatan dan kesehatan ya Tuhan. Econ dalam menjalani magang di jemaat ini semuanya tentu terganggu ya Tuhan. Tidak akan ada yang maksimal di tengah-tengah situasi dan kondisi ini, tapi beri hikmat dan kesabaran bagi dia untuk menanti waktu Tuhan, terutama dalam menjalani proses vikariat nanti ya Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, maka kami percaya Tuhan akan menyertai Econ juga untuk mempersiapkan dirinya menjadi calon tenaga yang akan Tuhan pakai sebagai pelayan firman dan sakramen di waktu-waktu yang akan datang. Berkati keluarga, sanak saudara, orang tua kekasih yang ada di Semuntai, kedua saudara kekasih yang ada di Samarinda. Bapak berkati juga seluruh keluarga besar dari Econ dimanapun mereka berada. Demikian juga ya Tuhan, Emma yang boleh bersama-sama dengan kami sampai dengan saat ini, yang ikut membantu tugas-tugas dan tanggung jawab tengah-tengah keluarga ini. Bapak berkati, beri kekuatan dan kesehatan, berkati ia dalam pergumulan masa mudanya ya Tuhan. Berkati opa omanya, berkati orang tuanya, dan keluarga besar yang ada di Huku ya Tuhan, dan dimanapun berada. Bapak pimpin dan sertai mereka, jaga pelihara juga, jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, keluarga besar kami yang ada di Medan, di Jakarta, bahkan di Bulale, di Tobelo, dimanapun ya Tuhan, di Ambon, Bapak berkati mereka juga, jaga pelihara, jauhkan dari segala hal yang tidak kami inginkan. Kehidupan jemaat Tuhan, jemaat GPB Shalom dan Pasar, Tuhan sertai dan berkati. Jaga pelihara dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu, sehingga kami tetap terpelihara dalam anugerah kasih dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, sebagai manusia kami jauh dari sempurna. Ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga. Lalu sempurnakan doa ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid dan juga kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
mari berdiri. Jadi akhirnya saudara-saudara yang semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Kita Bakti 78 ayat 5 saja. Mari arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati keluarga ini maupun kami semua yang ada di dalamnya, mulai dari saat ini terus kekal selama-lamanya. Baru selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Paskah, John. Selamat Paskah, Kakak Caca. Ben, selamat Paskah. Cici. Selamat Paskah. Selamat Paskah, Cici. Ade, Balik. selamat Paskah. Nggak mau tahu. Nggak mau tahu. Pintar nih. Ya, belum. Nih.